Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani aktivitas Anda, kegiatan Anda, dimanapun Anda berada, di kantor, di rumah, maupun dimanapun. Kami selalu sharing-sharing setiap 2 hari sekali tentang parenting, coaching, motivating, pokoknya materi-materi yang gak ada di sekolah. Dan juga kita selalu sharing tentang dunia pendidikan atau misalnya isu-isu pendidikan yang sedang hot pada zaman sekarang. Dan juga kita membuka sesi Q&A dan question and answer untuk bagi siapapun viewers Beyond Education yang mau bertanya, silahkan link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa di situ ada WA-nya, ada Telegramnya. Nah, WA dan Telegram itu adalah sebuah grup. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya mau masuk ke grupnya, silahkan. Karena di situ kita selalu update info tentang artikel, tentang juga link untuk video bionya yang terbaru dan lain-lain seperti itu. Dan juga ada juga di situ Gmail juga. Gmail adalah untuk link Gmail ini untuk bertanya. Silakan bertanya apapun, silakan sebutkan nama, sebutkan permasalahan, tapi jangan terlalu panjang. On the point dan to the point-nya saja. Dan juga ada juga di situ Beyond Education Podcast blogspot ya. Dan disitulah kita memproduksi artikel-artikel yang bermanfaat. Silakan langsung dikunjungi saja blogspotnya untuk membaca artikel dan update setiap hari sekali seperti itu. Dan juga mulai tadi. Dan juga ini kalau misalnya mau teman-teman semuanya mau mendengarkan di radio online, kita juga sudah tersedia. Di situ ada, di Spotify juga ada, di Apple Podcast, Apple Music juga ada, Google Podcast, Evercast, terus juga Breaker dan lain-lain. Silakan dengan kata kunci Beyond Education Podcast, teman-teman bisa mendengarkan langsung hanya suaranya saja. Itu ya, bagi orang-orang yang sibuk biasanya lagi di perjalanan, nggak sempat nonton YouTube gitu kan, sambil dengerin aja sambil di perjalanan juga nggak ada masalah seperti itu. Tetap informasinya sama seperti yang di YouTube ya. Baik, pada hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sarapan udah Pak? Sudah. Agung? Kebanyakan. Baru sedikit. Tergabung. Oke, part 2 ya. Alhamdulillah Pak, kabar gembira Pak ya. Gimana? Itu yang kemarin kita sambung dengan berita duka, sekarang sudah ditemukan. Iya, alhamdulillah. Ya, sakit tiba-tiba ditemukan. Dan saya juga baca sedikit tentang Ariel gitu ya. Dia sampai ingin mengejar mimpinya sekolah di luar negeri gitu. Oke. Iya, jadi katanya dia lagi mencari sekolah untuk S2 di luar negeri karena dia tuh pengen membangun sebuah kota. Oh gitu. Mirip bapaknya. Oke. Dia kuliahnya mirip dengan bapaknya berarti? Iya, arsitektur. Oke. Kayak bermimpi gitu, dia tuh pengen meneruskan apa yang sudah bapaknya Pak Ridwan Kamil setelah jadi Gubernur Jawa Barat, ingin meneruskan jejaknya. Jadi Ariel memiliki impian agar dia di masa depannya mirip seperti ayahnya. Ini adalah hal yang wajar, Bung. Karena dia terinspirasi. Ayahnya ini sudah memiliki sesuatu yang dia banggakan gitu. Dan dia juga ingin seperti ayahnya. Nah, tetapi masalahnya kalau kita tidak memiliki role model di dalam kehidupan kita, ya otomatis kita harus memaksakan diri itu memiliki impian yang besar. Karena apa? Karena kadang kita takut untuk bermimpi karena kita melihat keadaan kita saat ini yang tidak ideal. Betul. Kalau misalnya bapaknya, mohon maaf nih ya, misalnya bapaknya seorang pedagang yang biasa aja, berarti nggak ada role model tuh. Benar. Jadi kita bingung mau jadi apa nih gitu. Nah, itu kita kebingungan gitu kan. Apalagi kalau ditambah orang tuanya ini yang membuat anaknya ini tidak percaya diri. Iya, sudah lah. Biasanya begitu kan. Benar. Kadang kan orang tua ketika anak memiliki impian yang besar, dia bukannya memotivasi, malah dia mematahkan semangat. Bahwa, nak, kamu jangan terlalu bermimpi terlalu tinggi lah. Nanti kalau sampai jatuh kan sakit gitu. Nah, akhirnya kita sebagai orang tua itu tidak sadar gitu. Anak kita memiliki impian yang besar, seharusnya didukung. Malahan dipatahkan di tengah jalan. Akhirnya anak kita jadi takut untuk bermimpi. Apalagi ketika dia dewasa. Kalau kehidupannya dia ini biasa-biasa saja, ya wajar. Karena dari kecil tidak pernah diajarkan untuk bermimpi besar.
Nah, di sini makanya para orang tua kita harus menyadari gitu. Kalau dia ingin merubah kehidupan anaknya, biarkanlah anaknya untuk bermimpi besar. Jangan sampai kita sebagai orang tua sudah tidak mau mendukungnya, terus malahan merendahkannya. Nah, di sini akhirnya kebanyakan orang mengapa dia sulit merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Karena dia tidak memiliki impian. Mimpi aja takut gitu ya. Mimpi aja takut. Yang gratis ya. Benar. Kadang kan kita kalau ingin bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain, itu kan kita harus mengetahui tujuan kita mau kemana. Betul. Impian itu seperti itu. Kita dapat mengetahui tujuan kita. Guidance-nya gitu. Guidance-nya. Karena kalau tanpa guidance, ya akhirnya kita mau kemana, ya nggak ada arah yang jelas gitu kan. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan ya tidak ada kejelasan di situ. Nah, makanya di sini kita penting memiliki impian besar. Karena nggak ada salahnya kok kita memiliki impian besar. Mimpi itu kan gratis. Ya. Kenapa kita persulit gitu? Iya, tapi kadang Pak, ketika kita sudah bermimpi besar, kita ditekuk koyak tadi yang pertama orang tua. Iya. Ya, banyak Pak, misalnya ada aja gitu yang bikin kita itu menjadi mundur dari mimpi kita. Benar. Iya, itu pasti banyak ya yang seperti itu Pak. Itu Halangan-halangan pasti. Iya. Orang yang merendahkan impian kita, orang yang mengecilkan impian kita, itu adalah hal yang normal. Karena kehidupan di dunia ini kan adalah ujian. Nah, makanya ketika kita sudah tahu impian kita, kita harus merasa wajar apabila ada rintangan di depan kita. Harus terbiasa dengan itu ya. Benar. Kalau nggak ada, baru kita bingung. Ini benar nggak impiannya Iya. gitu? Kok jalan kita ini kayaknya lurus-lurus aja gitu. Jangan-jangan kita bukan ada di dunia lagi nih, kita udah ada di surga nih, gitu kan? Kalau kita masih hidup di dunia, pasti kan dunia ini tempatnya ujian, tempatnya masalah, tempatnya rintangan. Jadi kita nggak usah mati gaya gitu. Yang penting kita tahu tujuan kita mau kemana dulu. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak tahu, akhirnya kita akan kebingungan di tengah jalan. Iya. Nah, impian ini kan kita pastikan gitu adalah sesuatu yang memang kita sangat inginkan di masa depan kita. Karena kita memerlukan motivasi di dalam hidup ini. Kalau hidup tanpa motivasi, akhirnya ya sudah, kita menjalani hidup ini tidak bergairah gitu. Ya masa sih kita ingin menjalani kehidupan yang sementara ini tidak bergairah? Udah hidup sebentar, tidak memiliki prestasi, ya sudah. Akhirnya nggak ada yang bisa mengenang kita. Ya, dampak yang kita berikan kepada sekitar juga sangat minim. Impact-nya gitu. Impact-nya sangat minim. Orang yang tidak memiliki impian besar, kalau menurut saya, itu sama saja kita merendahkan Tuhan. Karena Tuhan kita maha besar ya Pak. Iya. Karena kita menganggap diri kita sendiri rendah. Iya. Padahal kan Tuhan sudah memberikan titah gitu, bahwa saya sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Jadi kenapa hamba kita sebagai hambanya Tuhan, ya kita kok merendahkan diri kita sendiri? Jadi wajar gitu kalau Tuhan tidak membantu kita. Ya kita sendiri yang ini kan, yang merusak prasangka Tuhan kepada kita. Iya, kita sendiri yang mengecilkan Tuhan juga gitu ya pada tahun ini. Ya minimal berdoa lah gitu. Nah berdoa juga. Biasanya kan kalau kita berdoa nih, kita kan berdoa sesuatu yang kita belum miliki biasanya. Betul. Benar nggak? Iya. Iya kan? Kalau yang sudah dimiliki, ngapain kita berdoa gitu? Yang pengen kita miliki biasanya. Iya, yang ingin kita miliki. Berarti kan itu sebenarnya sesuatu impian. Nah makanya saya bingung gitu kalau orang ketika berdoa mintanya yang remeh-temeh. Iya, mesti takut-takut. Benar. Biasanya kayak gitu ya, dipikir-pikir dulu. Iya. Kejadian nggak ya? Kejadian nggak bisa kayak gitu. Itu malahan yang membuat Tuhan tidak ingin mengabulkan doa kita. Iya. Karena kita doanya setengah hati. Ragu-ragu. Ya sekarang kan kalau kita sudah sadar gitu bahwa Tuhan ini sesuai dengan prasangka hambanya, ya kita harus yakin. Kita harus tunjukkan kepada Tuhan bahwa saya meyakini impian saya. Saya pasti bisa raih dengan segala daya upaya saya gitu. Dengan seperti itu potensi keluar kan Pak? Benar. Jadi apapun kita Iya. kejar gitu. Benar.
Tetapi kalau kita tidak memiliki impian di depan, akhirnya ya sudah, kan kita tidak semangat gitu untuk melakukan sesuatunya gitu. Itu mengalir gitu ya. Ya mengalir begitu saja. Masalahnya kan akhir kita mengalir itu di mana?